Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi dalam video pembelajaran Matematika IKA Himatika Indonesia Wilayah 2. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai Teorema Pythagoras, yang mana merupakan materi matematika kelas 8 sekolah menengah pertama. Simak terus videonya sampai akhir ya. Adapun materi yang akan dibahas yang pertama yaitu Pythagoras, yang kedua Teorema Pythagoras, yang ketiga menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya dan triple Pythagoras, dan yang keempat yaitu penerapan Teorema Pythagoras. Yang pertama yaitu Pythagoras. Nah, teman-teman udah pada tahu belum kalau Pythagoras merupakan seorang ahli matematika Yunani yang meyakini bahwa matematika menyimpan semua rahasia alam semesta dan percaya bahwa beberapa angka memiliki keajaiban. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itulah yang dikenal sebagai Teorema Pythagoras. Materi selanjutnya yaitu Teorema Pythagoras. Jadi, apa sih ini maksud dengan Teorema Pythagoras? Simak penjelasan berikut ya. Teorema Pythagoras adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi dalam segitiga siku-siku. Pythagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau yang disebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Berikut merupakan pembuktian Teorema Pythagoras. Nah, misal ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C, maka akan berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam teorema yang dikemukakan oleh Pythagoras, sisi C atau sisi miring disebut dengan hipotenusa. Jika kuadrat merupakan luasan persegi, maka berlaku luasan persegi dari panjang sisi A ditambah luasan persegi dari panjang sisi B akan sama dengan luasan panjang dari sisi C. Luasan ini akan kita gunakan untuk membuktikan rumus Teorema Pythagoras. Nah, sekarang coba teman-teman simak gambar berikut. Di sana terdapat sebuah segitiga siku-siku yang berwarna hijau di mana sisinya yaitu A, B, dan C. Ketika sisi A atau luasan sisi A ditambah dengan luasan sisi B, maka akan sama dengan luasan sisi C, atau A kuadrat plus B kuadrat akan sama dengan C kuadrat. Jika C adalah panjang sisi miring atau hipotenusa segitiga dan A, B adalah panjang sisi siku-siku, berdasarkan Teorema Pythagoras, maka diperoleh hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dalil Pythagoras di atas dapat diturunkan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, di sini dengan catatan, dalam menentukan persamaan Pythagoras, yang perlu diperhatikan adalah siapa yang berkedudukan sebagai hipotenusa atau sisi miringnya. Kemudian, dalam segitiga siku-siku ABC, maka berlaku rumus yaitu BC kuadrat, di mana BC di sini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus AC kuadrat. Nah, ketika kita ingin mencari panjang AB atau AC, kita mengurangi panjang sisi miringnya dengan sisi yang diketahui. Jadi, AB akan sama dengan BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Dan untuk AC kuadrat akan sama dengan BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Contoh soal berikut. Pada suatu segitiga ABC siku-siku di titik A, panjang AB sama dengan 4 cm dan AC sama dengan 3 cm. Hitunglah panjang BC. Nah, teman-teman, jadi di sini diketahui BC merupakan sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku, yang dimana sisi AB diketahui dan AC diketahui. Maka untuk mencari BC adalah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat plus AB kuadrat, kan sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat
yaitu 9 plus 16. Maka dapatlah BC kuadratnya sama dengan 25. Kemudian nilai dari BC yaitu 5 cm. Materi selanjutnya yaitu menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya dan triple Pythagoras. Yang pertama yaitu kebalikan dalil Pythagoras. Dalil Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC yang sudah dibahas tadi, jika sudut A siku-siku, maka akan berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Dalam ABC apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, dan C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras sebagai berikut. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka ABC siku-sikunya di A, seperti yang terlihat pada gambar. Begitu juga jika B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka ABC di siku-siku B. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka ABC siku-siku di C, seperti yang terlihat pada gambar ya. Nah, untuk selanjutnya, dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil Pythagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau tumpul. Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Yang kedua, jika A kuadrat lebih dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Dan yang terakhir, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Kemudian yang kedua yaitu triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras ini merupakan pasangan tiga bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Contohnya yaitu 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 merupakan triple Pythagoras karena ketika 4 kuadrat plus 3 kuadrat hasilnya akan sama dengan 5 kuadrat. Jadi 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Materi selanjutnya yaitu penerapan teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, penerapan teorema Pythagoras dalam kenyataan sehari-hari. 1. Di bidang arsitektur, arsitek menggunakan teorema Pythagoras untuk mengukur kemiringan bangunan, misalnya kemiringan sebuah tanggul agar mampu menahan tekanan air. Ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Dan yang kedua, contoh lainnya yaitu seorang tukang kayu pun untuk membuat segitiga penguat pilar kayu menggunakan teorema Pythagoras. Dalam menyelesaikan soal, banyak soal baik dalam matematika maupun fisika yang untuk menyelesaikannya perlu menggunakan rumus Pythagoras. Contohnya yaitu misal, tentukan diagonal ruang dari balok dengan panjang 3 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 5 cm. Nah, untuk menentukan panjang diagonal ruang balok tersebut, mau tidak mau kita harus menggunakan dalil Pythagoras, bukan? Sama dengan akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat akan sama dengan akar 25 cm. Dan untuk dibangun
Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman tentang materi yang udah dijelaskan, kita latihan soal dulu ya. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you all. Bye-bye. See you in the next video.